Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus senilai 2,66 miliar dolar Amerika pada November 2025. Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengalami surplus neraca dagang selama 67 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020 hingga November 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menilai kinerja surplus neraca dagang Indonesia telah mampu menjadi penopang ekonomi Indonesia di tengah gejolak global saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus senilai 2,66 miliar dolar Amerika pada November 2025. Angka tersebut naik 11,29% dibandingkan surplus bulan Oktober 2025 yang mencapai 2,39 miliar dolar Amerika. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan, dengan surplus yang kembali dicatatkan pada November 2025, maka Indonesia telah mencatat surplus neraca dagang selama 67 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Pada November 2025, neraca perdagangan barang mencatat surplus sebesar 2,66 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 67 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Secara kumulatif, pada periode Januari hingga November 2025, surplus perdagangan barang terkumpul di angka 38,54 miliar dolar Amerika. Nilai ini melonjak sekitar 32,3% jika dibandingkan periode yang sama di 2024 yang sebesar 29,2 miliar dolar Amerika. Secara terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menjelaskan bahwa kondisi surplus yang menebal inilah yang menjadi penopang utama ekonomi nasional saat menghadapi gejolak global. Purbaya menegaskan bahwa meskipun ada tekanan, posisi perdagangan Indonesia justru menunjukkan penguatan yang mendukung proses pemulihan domestik. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, neraca dagang terjaga menjelang penandatanganan tarif resiprokal Amerika Serikat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ian Sarif. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Kemudian Bapak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Ian, apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Kabar baik ya, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Rizal, apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terkait dengan kebijakan resiprokal begitu sejak diumumkan April 2025 ini yang telah mengubah peta kekuatan dan juga bagaimana transaksi perdagangan global begitu. Anda melihat sejauh mana sih tarif resiprokal ini berdampak terhadap perekonomian dunia dan tentunya Indonesia ini, Pak Rizal? Iya, yang pasti kalau kita bicara sejauh mana ya tarif resiprokal pengaruh ekspor kita, maka tentu ekspor Indonesia ke Amerika kan cukup besar ya, hampir rata-rata 26 miliar US dollar ya per tahun, ya, atau kira-kira 10% lah dari total ekspor. Nah, produk utamanya memang tekstil, produk tekstil, alas kaki, ya, furniture, karet, dan produk turunannya. Tentu kalau kita lihat dari tarif resiprokal ini, maka dampak yang akan dirasakan tentu adalah produk-produk ekspor tadi gitu ya, apalagi misalnya produk utama tadi misalnya tekstil, alas kaki, furniture, karet dan produk turunannya adalah sektor-sektor padat karya ya, yang tentu kalau bicara produk padat karya sangat elastis atau sensitif terhadap permintaan ya. Artinya ketika tarif naik misalnya ya 10-15% katakanlah misalnya, maka akan menekan daya saing ya, apalagi misalnya produk-produk industri padat karya ini banyak negara yang memang memproduksi barang yang sama gitu ya, sehingga tentu ini juga akan mengakibatkan margin tipis bagi para pengusaha gitu ya. Akibatnya apa? Akibatnya tentu kepada ya daya saing itu sendiri dan juga profit dari perusahaan. Kalau bicara profit, maka tentu kan uang ya atau devisa yang dihasilkan juga relatif kecil. Nah, untuk itu maka tentu akan dampak yang dirasakan adalah terutama mereka eksportir yang basisnya UMKM
dan juga di tier 2 supplier-supplier di level vendor maupun UKM-UKM yang mensupport terhadap industri padat karya ini. Baik, itu dia daya saing yang perlu kita cermati ya nantinya apabila penerapan tarif masuk produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat. Nah, dari sisi Asosiasi Pertekstilan Indonesia melihat bagaimana kondisi kinerja industri tekstil, garment dan lain-lain begitu. Sementara kita tahu juga tarif resiprokal kan bulan ini nih kabarnya akan ada kesepakatan begitu antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Dari API sendiri melihatnya bagaimana, Pak Ian? Ya, untuk tarif resiprokal sendiri memang ada exclusion ya. Saya baca di berita ada 0% untuk produk-produk agrikultur tropis. Nah, di sini mungkin kami mau juga memohon dan mengingatkan bahwa untuk produk dari berbahan basis rayon itu kami juga merupakan produk agrikultur yang berasal dari hutan industri Indonesia yang ujung-ujungnya adalah hilirisasi dari produk agrikultur tropis. Dan lalu kita juga mungkin bisa membuat sebuah perjanjian yang lebih komprehensif di mana ada produk agrikultur Amerika yang sangat strategis yang memang Indonesia sudah memiliki komitmen pembelian, dan sekarang komitmen pembelian itu sudah menyebabkan banyak produsen benang di Indonesia itu sudah beralih ke US Cotton sebanyak 50%. Sebetulnya dari Asosiasi Pertekstilan sendiri kami sudah menandatangani MOU dengan US Cotton Council, dan kami sedang mengusahakan kalau bisa ada perjanjian tambahan di mana produk agrikultur dari Amerika ini kalau diproduksi dan memakai US Cotton, karena Amerika sudah memiliki sebuah network yang sangat luas terhadap US Cotton Trust Protocol dan pemeriksaan terhadap asal barang. Jadi produk-produk ini juga bisa diikutkan untuk tarif yang lebih rendah dari 19%. Baik, tapi dengan kondisi seperti saat ini sebenarnya pangsa pasar Amerika sendiri ya bagi industri tekstil Indonesia seperti apa sih? Seberapa besar bahwa pangsa pasar Amerika Serikat ini memang harus dijaga begitu? Oke, dari total ekspor TPT sendiri, Amerika itu memegang sekitar 50% dari pangsa ekspor. Jadi sangat berpengaruh. Dari resiprokal, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, memang Indonesia relatif lebih rendah ya. Tapi mungkin yang paling terpukul adalah ketika terakhir dari resiprokal antara Amerika Cina itu dihapus. Jadi kembali sekarang Cina itu di sekitar 27,5%. Kalau yang kemarin ketika bisnis sedang booming-boomingnya, Cina itu di 145%. Tapi karena mereka menghapus tarif resiprokal terkait dengan pembatasan ekspor rare earth dari dari Cina ke Amerika, maka Amerika pun mengalah menghapus resiprokal tarif ini, dan sekarang selisih terpaut sedikit. Tapi memang ada indikasi dari para brand dan pemilik merek itu mereka ingin mentransisi supply chain-nya tidak untuk menjadi dependent dengan Cina 100%, karena terkait adanya geopolitis dan isu-isu perang dagang yang masih residual, dan saya rasa tekstil bukan bagian yang sangat krusial dari segi supply chain. Maka banyak juga pabrik-pabrik dari Cina dan PMA tentunya yang ingin pindah ke Indonesia, dan sudah ada beberapa yang berencana untuk buka di Indonesia. Dan saya harap ini bisa memperbaiki ekosistem industri kita dan juga meningkatkan ekspor dari segi TPT. Oke, berarti potensi kansnya juga masih cukup luas ya di tahun 2026 ini. Nah, Pak Rizal, ini menarik kalau kita cermati di neraca perdagangan kita ini masih bisa terjaga. Surplus perdagangan dalam 67 bulan berturut-turut begitu. Apa yang bisa kita cermati dengan kondisi global saat ini juga dengan eskalasi yang sedang menghangat juga di Amerika Latin, kemudian bagaimana dengan kondisi ekonomi di dalam negeri sendiri begitu Pak Rizal? Ya, yang pasti kita bersyukur ya bahwa surplus perdagangan kita bukan anomali ya, tapi memang berbasis pada atau hasil dari struktur perdagangan yang spesifik ya. Bahkan data juga tadi menunjukkan Januari sampai November tahun lalu ya, surplus perdagangan itu hampir mencapai pada angka 40 miliar US dollar ya. Kontributornya tentu lagi-lagi CPO dan turunannya ya, besi, baja, nikel dan produk olahan serta batu bara ya. Dan juga tentu optimalisasi hilirisasi menjadi kunci. Nah, yang menariknya adalah bahwa impor tumbuh lebih lambat daripada ekspor ya, terutama impor barang modal dan konsumsi, karena memang akibat dari demand dalam negeri yang relatif masih belum pulih begitu ya, sehingga impor ini menjadi tantangan. Nah, di tahun ini mestinya pemerintah
inward looking policy juga gitu mestinya ya, memanfaatkan atau mendalami pasar domestik ya, yang tidak hanya juga pasar ekspor. Jadi bagaimana mendorong pasar domestik agar pelan namun pasti ya, sisi lain kita dapat devisa tetap dilakukan, tapi kita juga tetap paralel dengan penguatan pasar domestik. Nah, secara data kita lihat memang surplus ini ditopang oleh top of trade yang masih positif gitu ya untuk komoditas utama ya. Kemudian efek subsidi impor yang memang masih belum pulih betul ya, masih moderat. Nah, yang harus kita jaga adalah bagaimana depresiasi nilai tukar yang menahan impor. Kalau kemudian dikaitkan dengan kasus Venezuela misalnya sekarang ya, itu dampaknya memang ketidakpastian bertambah sebenarnya, menambah ketidakpastian gitu ya. Meskipun harapannya kasus ini segera selesai ya, dan sekarang juga sudah mulai kelihatan sepertinya akan melakukan kerjasama antara Venezuela dengan Amerika ya, bahkan wakil presidennya sudah siap bekerja sama dengan USA lah kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita lihat dan cermati dari angka-angka perdagangan kita dengan Venezuela itu relatif kecil ya. Jadi nilainya kira-kira sekitar kalau ekspornya memang lebih tinggi ya, sekitar 48 juta ya US dollar gitu ya. Kalau impornya kira-kira 20 juta US dollar. Yang relatif kalau kemudian kita bandingkan dengan total ekspor kita di angka 240 miliar US dollar, ya masih belum sampai 1%-nya ya. Jadi meskipun kecil, tetapi tentu kita harus hati-hati ya dalam konteks geopolitiknya gitu ya. Betul. Tetapi yang paling penting adalah tetap kita mewaspadai dari dampak ekonominya. Mengapa? Karena yang justru kita harus antisipasi adalah karena ini berkaitan dengan pergantian rezim di dalam mengelola minyak gitu ya, dan ini pasti akan berpengaruh terhadap harga minyak global ya pada saat pergantian rezim, karena USA akan mendorong para investor di bidang minyak untuk mengelola minyaknya Venezuela. Kita tahu Venezuela adalah negara memiliki cadangan minyak terbesar di dunia gitu ya, dan ini tentu akan mendatangkan market yang baru gitu ya, dan tentu akan berpengaruh terhadap harga. Nah, inilah yang kita harus antisipasi, karena kita tahu Trump ini kalau tidak dari pajak gitu ya, tarif, ya bisa jadi nanti dari minyak nih ya, untuk mendapatkan uangnya ya, mencetak uangnya begitu. Ya, dan ini tentu akan berpengaruh terhadap APBN. Kalau misalnya harga minyak dunia di atas dari target atau juga asumsi makroekonomi kita, maka tentu akan mempengaruhi terhadap APBN, mempengaruhi terhadap fiskal yang notabene juga akan merogoh lebih besar lagi terhadap subsidi khususnya untuk minyak. Saya kira itu sih, Mas. Perlu dicermati juga ya terkait dengan kondisi keuangan di dalam negeri ya, dengan kebijakan-kebijakan dari negeri Paman Sam sendiri. Lantas bagaimana mitigasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia apabila memang tarif resiprokal ini jadi disepakati begitu ya antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat? Di segmen berikutnya kita akan jeda dulu sebentar Pak Rizal dan juga Pak Ian. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Iya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa, dan kembali kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati seperti apa sih total ekspor non-migas kumulatif Indonesia dengan rentang Januari sampai dengan November 2025. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, seperti yang bisa kita lihat bersama, Januari-November 2024 tercatat 228,59 miliar dolar Amerika Serikat atau mengalami kenaikan sekitar 7,07% dibandingkan dengan Januari-November 2025 yang sudah menyentuh 244,75 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, lantas bagaimana dengan ekspor non-migas kumulatif ke Amerika Serikat? Ini dengan rentang yang sama. Ini dia, 24,05 miliar dolar Amerika Serikat di Januari-November 2024. Sementara tahun ini 28,14 miliar dolar Amerika. Juga ada kenaikan untuk ekspor non-migas kumulatif
ke Amerika Serikat. Dan berikutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan komoditas utama ekspor non-migas ke Amerika Serikat. Apa saja sih? Ada mesin dan perlengkapan elektrik 5,53 miliar dolar, kemudian alas kaki 2,54 miliar dolar, pakaian dan aksesorisnya 2,54 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa komoditas unggulan Indonesia ke Amerika Serikat. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rizal Taufik Rohman dan juga Bapak Ian Sarif. Ya, dengan beberapa informasi yang sudah disampaikan, Pak Ian, lantas dari asosiasi ataupun industri tekstil sendiri melihat bagaimana upaya-upaya antisipasi, mitigasi yang sudah disiapkan apabila memang kebijakan tarif resiprokal ini sudah mencapai kesepakatan dan akan ditandatangani seperti yang sudah dijanjikan oleh pemerintah pada awal tahun 2026 ini, Pak Ian. Ya, kalau kita melihat resiprokal ini, Pak, memang dulunya tidak ada dan sekarang ada 19%. Tapi kita juga mesti lihat dari negara-negara produsen lain yang juga ekspor ke Amerika, mereka juga terkena tarif resiprokal yang sama dan bahkan lebih tinggi. Seperti Vietnam 20%, India kalau nggak salah di 37%, dan mereka baru saja kena sanksi karena terkait pemakaian minyak dari Rusia. Lalu ada Bangladesh dan Kamboja yang lebih tinggi. Jadi di sini posisi Indonesia menjadi posisi yang cukup cantik ya. Dan juga terkait reciprocal tarif ini ada satu hal yang tidak tertulis, yaitu transshipment. Amerika itu sangat tidak menginginkan terjadinya transshipment dari negara-negara lain yang untuk menghindari adanya transshipment ya. Jadi baru-baru saja dari Kemendak dan Kemenko pun mengupdate rule of origin kita, di mana harus adanya konten lokal sebanyak minimum 40 atau 30% kalau nggak salah, dan itu sangat-sangat penting. Nah, sehingga akan terjadi banyak investasi yang masuk, dan di sini pemerintah sudah menyediakan kawasan ekonomi khusus, tempat di mana para industri dan PMA bisa langsung datang, langsung beroperasi dengan perizinan yang disediakan, dan ini sebuah free trade zone, dan saya rasa ini sebuah kesiapan yang pemerintah sudah siapkan untuk kita bisa mengambil kesempatan ini dengan cepat. Oke, Pak Ian, adakah dengan pemberlakuan tarif resiprokal ini akan mengubah pola peta strategi ekspor Indonesia, khususnya dari tekstil begitu ke Amerika Serikat? Kalau dari pembeli sendiri, dari brand buyers, mereka sudah mengestimasi demand itu sebenarnya akan sedikit turun. Karena terkait reciprocal tarif ini menimbulkan kenaikan harga barang di retail sebanyak 10%. Dan mereka menginginkan adanya sebagian margin sharing. Misalnya kalau 10% ini terkena margin mereka 3%, maka kami dari produsen minta menyerap sebagian dari margin tersebut, kelebihan beban biaya, untuk supaya kami tetap bisa bekerja sama dengan eksportir brand ini ya. Nah, tapi di sisi lain kami lihat komitmen mereka terhadap memiliki basis produksi di Indonesia itu tetap ada, dan bahkan mereka melihat Indonesia sebagai bagian yang cukup penting. Tapi kita harus estimasi adanya penurunan demand. Jadi mungkin nanti ada beberapa quick win dan ada beberapa winners yang memang mereka sudah sangat-sangat spesialisasi di industri, dan mungkin teman-teman yang kurang spesialisasi dan ada di daerah-daerah yang UMR tinggi itu akan terdampak. Itu dia menjadi tantangan tersendiri terkait dengan UMP begitu di tahun 2026. Nah, lantas Pak Rizal, apa kebijakan yang mungkin perlu dilakukan oleh pemerintah untuk menyikapi potensi dari penerapan tarif resiprokal ini sehingga tidak mengganggu juga nih kinerja ekspor dari teman-teman industri, khususnya dari TPT misalnya? Ya, tentu harus mendorong ya paket respon yang masuk akal secara ekonomi ya. Bukan retaliasi ya, tetapi justru bagaimana mengambil ini adalah peluang dan juga melakukan mitigasi risiko di market access. Contoh misalnya melakukan negosiasi teknis ya, meskipun katakanlah situasinya sempit tapi cepat ya, misalnya produk spesifik terhadap HS tertentu misalnya ya, atau misalnya mutual recognition standar gitu ya, dan juga negosiasi misalnya, kemudian juga trade facilitation ya, dan ini akan efektif ya daripada kemudian debat makro yang panjang ketika tarif dipakai sebagai alat tawar misalnya begitu ya. Jadi akan sangat baik manakala negosiasinya teknis dan juga bisa dieksekusi gitu. Penguatan rule of origin terhadap kepatuhan rantai pasok, saya kira misalnya traceability ya, atau sertifikasi, standar-standar audit pemasok itu yang harus dipatuhi. Karena ketika tarif naik, maka AS juga cenderung akan lebih ketat menilai barang berasal, termasuk juga transshipmentnya.
Kemudian juga insentifnya harus adaptif ya, terutama di pembiayaan ekspor ya, kemudian fasilitas working capitalnya untuk memenuhi perubahan kontrak, dan biasanya aftercare untuk ekspor itu harus retooling proses produksinya, karena ini yang menjadi biasanya di dalam menjalankan aktivitas ekspor impor ini sangat penting. Termasuk yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan diplomasi dagang berbasis data gitu. Ini sangat penting. Jangan diplomasi tanpa data gitu ya. Oke. Tunjukkan kontribusi barang Indonesia terhadap inflasi Amerika yang rendah misalnya ya. Ketahanan pasok, kemudian juga kedalaman integrasi perusahaan Amerika dalam rantai pasok Indonesia. Dan ini harus berargumen berbasis ya bisnis stakeholdersnya, consumer welfare-nya di Amerika, dan itu harus clear. Biasanya orang-orang Amerika ataupun Eropa gitu ya, mereka itu harus jelas based on data gitu. Itu saya kira menjadi penting gitu. Baik, itu dia menarik. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan resiprokal sendiri ini, Pak Ian, lantas bagaimana upaya strategi lain? Kita tahu diversifikasi ini hampir dilakukan oleh semua industri ya pada saat menyikapi kondisi geopolitik maupun geoekonomi saat ini. Nah, dari API sendiri apakah dengan memanfaatkan perjanjian kerjasama Indonesia dengan beberapa negara, DEU CEPA dan lain-lain ini bisa menjadi pintu masuk tidak sih sebenarnya, atau sudah dilakukan sejak lama? Ya, bisa dan sudah dilakukan dari Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan selalu bekerja sama dengan Asosiasi Pertekstilan, dan kita pun ada program digitalisasi supply chain kita sekarang, di mana kita mengaktifkan negara-negara non tradisional. Kita sudah punya 19 perjanjian perdagangan ya, dan sekarang ada EU CEPA yang baru proses ratifikasi, lalu Eurasia juga sedang baru saja ditandatangani. Kita ada free trade agreement dengan Kanada dan Australia, yang saya rasa ini masih negara-negara berbasis Eropa, dan buyer-buyer kami pun memiliki kantor dan pusat penjualan di negara tersebut. Jadi ini sangat bermanfaat dan bisa dilakukan untuk memitigasi adanya penurunan terhadap tarif resiprokal ini untuk ekspor ke negara-negara lain. Oke, itu dia. Harapan ke depan seperti apa jadinya nanti dari API sendiri, Pak, di tahun 2026 ini untuk eksportasi ke Amerika Serikat yang tadi dominasinya 50%. Kalau misalnya diversifikasi sudah dilakukan, berarti kan akan lebih enak lagi nih untuk pemetaan kita melakukan eksportasi, Pak Ian. Ya, harapan kami adanya kesempatan di mana industri dalam negeri kami yang sudah berkomitmen membeli US cotton, ya, terutama katun-katun dari Amerika Serikat, itu memiliki tarif preferensi untuk masuk ke pasar Amerika juga, tentunya dibawa oleh brand-brand yang ada di Amerika. Dan ini mungkin bisa menjadi bargaining power yang win-win. Ini jadi bisa satu bargaining yang sangat menarik untuk kedua belah negara lawan. Di satu sisi kita mendapatkan perluasan tenaga kerjanya, dan di sisi lain Amerika pun mendapatkan peningkatan dari pembelian katun Amerika. Oke, terakhir Pak Rizal, Anda melihat bagaimana dengan kinerja surplus neraca perdagangan kita di tahun 2026 ini, kan masih akan terus melanjut surplus neraca perdagangan kita atau bagaimana? Ya, yang pasti kita tetap optimis ya. Kalau kita lihat misalnya skenario optimisnya bahwa ya tentu kita akan, atau Indonesia akan mendekati baseline-nya ya. Plus juga perlu ada pengecualian HS tertentu. Misalnya ekspor ke Amerika melambat tetapi tidak jatuh karena ekspor itu melakukan penyusuan harga, efisiensi dan juga market switching. Tapi yang paling penting adalah bahwa tarif Indonesia yang lebih tinggi katakanlah dari baseline untuk kelompok produk padat karya tertentu, kemudian tekanan lebih terasa pada tekstil tadi ya, alas kaki, furniture, maka surplus dagang Indonesia cenderung menyempit ya, karena impor potensinya naik ya, seiring dengan agenda pertumbuhan, dan juga sementara ekspornya juga akan tertahan. Jadi kalau misalnya bagaimana proyeksi ekspor Indonesia, saya kira masih banyak celah dengan diversifikasi market ekspor itu bagi Indonesia. Dan jangan lupa Indonesia harus diiringi dengan memanfaatkan market domestik. Saya kira itu. Itu dia. Berarti tetap domestik yang menjadi utama juga ya, bagaimana meningkatkan konsumsi masyarakat di dalam negeri, itu yang bisa menjaga laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. APBN 5,4%, sementara kita tahu Menteri Keuangan kita berharap bisa menyentuh 6% di tahun 2026 ini. Pak Rizal, Pak Ian, terima kasih banyak ini atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus sedepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.